Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penisilin, kami akan presentasikan tentang pengertian, sejarah, struktur kimia, contoh obat, serta efek samping dari obat antibiotik penisilin. Sebelum mulai presentasi, saya ingin perkenalkan teman-teman kelompok saya, ada Aini Aza, Wahyu Ade, Anastasia Kewanama, saya sendiri Diana Lorenza, In Ulvia, Henaki Suhendam, Rivaldo Rizky Pamungkas, Kevin Syaputra, dan Clemenson Nenomataus. Oke, berikut adalah penjelasan mengenai obat antibiotik penisilin. Sejarah penisilin. Penisilin adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengobati berbagai masalah infeksi bakteri dan juga penyakit. Penisilin adalah antibiotik pertama yang digunakan dokter. Obat ini ditemukan oleh sosok Alexander Fleming pada 1928 dan mengubah dunia medis sejak saat itu. Obat penisilin ini dihasilkan dari jamur bernama Penicillium. Penisilin bisa didapatkan dalam bentuk obat minum atau oral dan juga obat suntik. Obat ini bekerja dengan cara mengganggu dinding sel bakteri. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penisilin. Sebelum menjelaskan pengertian penisilin, penisilin sendiri termasuk golongan antibiotik. Antibiotik sendiri adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Antibiotik ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Selanjutnya, saya jelaskan tentang pengertian penisilin. Penisilin adalah sekelompok antibiotik yang aslinya berasal dari jamur. Jamur umum yang dikenal sebagai jamur Penicillium yang meliputi penisilin G, penisilin C, prokain, penisilin, dan penisilin benzatin. Antibiotik penisilin ini adalah obat pertama yang efektif melawan banyak infeksi bakteri yang disebabkan oleh Staphylococcus dan Streptococcus. Mereka masih banyak digunakan saat ini, meskipun banyak jenis bakteri telah mengembangkan resistensi secara ekstensif. Di sini udah ada struktur kimia dari antibiotik penisilin. Kegunaan dan dosis pemakaian dari penisilin. Saat ini banyak turunan penisilin telah dikembangkan untuk menghambat lebih banyak jenis bakteri. Penisilin sendiri aktif melawan Streptococcus, termasuk Streptococcus pneumoniae, Listeria, Neisseria, Gonorrhea, Clostridium, Peptococcus, Streptococcus. Namun kebanyakan Staphylococcus sekarang resisten terhadap penisilin. Antibiotik penisilin lain efektif melawan H. influenza, E. coli, Pneumococcus jenis Staphylococcus tertentu, Salmonella, Shigella, Pseudomonas, dan banyak jenis bakteri lainnya. Antibiotik penisilin juga digunakan untuk mengobati berbagai jenis infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang rentan. Penisilin digunakan untuk mengobati infeksi pada telinga, sinus, lambung, dan usus kandung kemih serta ginjal. Mereka juga digunakan untuk mengobati pneumonia, infeksi darah, atau sepsis, gonore yang tidak rumit, meningitis, endokarditis, dan infeksi serius lainnya. Dosis penggunaan penisilin pada tiap pasien tidak selalu sama. Dokter akan menyesuaikan dosis penisilin dengan kondisi pasien. Berikut ini merupakan dosis umum penggunaan penisilin berdasarkan kondisi yang ada. Berikut merupakan dosis umum penggunaan penisilin berdasarkan kondisi yang ada. Di sini udah ada beberapa kondisi penggunaan dosis pada penisilin. Saya ambil contoh kondisi pharyngitis streptococcus. Pada usia dewasa, dosis 500 mg 2 kali sehari atau 250 mg 4 kali sehari selama 10 hari. Pada usia anak-anak, dosisnya 250 mg tiap 8-12 jam selama 10 hari. Dan contoh yang lain, contoh infeksi bakteri Pneumococcus pada anak-anak di bawah 12 tahun 50-75 mg per kilogram berat badan per hari tiap 6-8 jam. Untuk usia di atas 12 tahun
Dosisnya 250-500 mg tiap 6-8 jam. Di sini contoh gambar obat yang mengandung antibiotik penisilin. Efek samping dari penisilin ini yang umum ditemui pada orang yang mengkonsumsi obat penisilin biasanya itu diare, pusing, mulas, susah tidur, mual, gatal, muntah, kebingungan, sakit perut, mudah memar, pendarahan, ruam, dan reaksi alergi. Sekian presentasi dari kelompok penisilin, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga presentasi kami tadi bisa menjadi manfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.